Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa dengan Ibu Rista Sugianti dari SMP Negeri 40 Bandung. Hari ini anak-anakku, kita akan belajar tentang rekayasa alat penjernih air untuk anak-anakku kelas 8 di semester genap. Oke anak-anak, kita sudah siap ya belajar? Oke, kita lihat selanjutnya. Pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menghargai keberagaman pembuatan alat penjernihan air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernihan air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu kalian dan peduli terhadap lingkungan. Alat penjernih air. Mengapa kita harus belajar ini? Nah, anak-anakku, kita akan mengetahui bahwa air itu merupakan sumber bagi kehidupan kita. Sering sekali kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru, karena air itu menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun anak-anakku, tidak jarang nih kita sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama kalau kita sudah masuk ke musim kemarau. Nah, untuk mengatasinya anak-anakku, ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan dengan membuat saringan air. Kita dapat membuat penjernih air atau saringan air yang sederhana dan digunakan untuk di rumah kita. Kita mulai dari penjernih air dari bahan alami ya anak-anakku. Pertama adalah penjernih air dari bahan alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami itu sangat kita butuhkan karena air bersih itu dibutuhkan untuk kesehatan dan kelangsungan manusia hidup. Nah, anak-anakku, berbagai banyak polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik yang dari masyarakat. Penebangan pohon liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam, mohon maaf ya, juga berdampak pada kualitas air tanah. Nah, anak-anakku, proses dari sistem penyaringan air dari bahan alami ini berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar. Apa tujuannya? Yaitu menghilangkan gas terlarut, menghilangkan rasa tidak enak, membasmi bakteri patogen yang berbahaya, dan terakhir memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Dan cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Teknik penyaringan, ada beberapa cara sederhana untuk penyaringan air ini. Pertama adalah saringan kain katun yang berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Yang kedua adalah saringan kapas. Fungsinya juga sama, rata-rata adalah untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Aerasi adalah proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air, di mana ini bisa mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak dari air tersebut. Dan nanti akan membentuk lapisan endapan yang dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Yang keempat adalah saringan pasir lambat atau SPL. Seperti biasa anak-anakku, lapisan atasnya pasir dulu, lapisan bawahnya adalah kerikil. Tetapi air bersih ini didapat dengan cara air baku melewati dulu lapisan pasir baru kemudian lapisan kerikil. Nah, apa bedanya dengan saringan pasir cepat atau SPC? Tetap paling atas adalah
Pasir paling bawah adalah kerikil. Hanya bedanya untuk menyaringnya, air baku ini melewati lapisan kerikil dahulu, baru ke lapisan pasir. Jadi intinya dikatakan dari bawah baru ke atas, dari kerikil baru ke pasir. Yang keenam adalah Gravity Fed Filtering System. Dan ini merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Dan yang nomor 7 adalah kita menggunakan saringan arang. Dan arang ini ternyata efektif sekali untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak enak di dalam air baku. Dan arang ini yang digunakan biasanya kalau bukan arang kayu adalah arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang yang aktif. Yang kedelapan adalah saringan keramik. Saringan keramik ini ternyata anak-anakku, beberapa filter keramik ini menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai desinfektan dan membunuh bakteri. Untuk perawatan saringan keramik ini kita bisa lakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Dan yang terakhir nomor 9 adalah saringan cadas. Atau mirip sih kayak saringan keramik ya. Biasanya ini dipergunakan oleh masyarakat di Bali di desa Kerobokan. Digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari cadas ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan SPL atau SPC. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar teknik penyaringan. Sekarang kita beranjak ke teknik pengendapan. Ada apa saja di teknik pengendapan? Silahkan kita lihat slide selanjutnya. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. Yang pertama menggunakan biji kelor, yaitu mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi. Yang kedua adalah tawas. Tawas sendiri berfungsi untuk pengendapan, tapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Kalau tawas itu sering didengar ya oleh kita. Yang ketiga adalah kaporit. Kaporit ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran ya. Dan kaporit ini sering digunakan di kolam air ya, di kolam renang anak-anakku. Yang keempat adalah kapur gamping. Fungsinya untuk menaikkan pH air, tapi tidak bisa untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Dan yang terakhir yang gambarnya hitam, pasti kalian sering melihat ya, arang batok kelapa. Fungsinya untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak, dan juga untuk menjernihkan air. Nah anak-anak, sudah cukup materinya hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu di minggu depan. Bahan dan alat penjernih air dengan menggunakan bahan alami, serta teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan alami. Oke anak-anakku, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya video ini. Tetap semangat, tetap sehat sebagai generasi emas kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.